Investor sukses itu pasti ninggalin pola. Pola ini bisa dibaca kalau kamu benar-benar niat buat niru kesuksesan seseorang. Ellen May buktinya. Karena justru ketika kita mengalami kondisi krisis, disitulah kita menemukan kesempatan. Dan sejak saat itulah sebenarnya saya mengalami satu turning point dan saya belajar banyak dari situ. Jadi di situ saya mulai juga menyadari bahwa dalam berinvestasi kita menemukan banyak sekali tantangan dan juga risiko, sehingga kita harus tetap terus bisa mengatur money management kita. Jangan terlalu banyak beli satu saham, ataupun jangan terlalu takut. Jadi ketika market bullish kita mesti berani untuk beli, tapi kalau misalkan kita lihat kondisinya udah mulai sideways atau udah mulai tren turun, kita juga harus berani untuk membatasi kerugian. Kembali lagi bersama Vina di Cerves, cerita investasi yang inspiratif. Kita flashback nih ke tahun 2008. Waktu itu kalau kamu sudah aktif di sosial media, ada akun yang cukup dikenal, namanya adalah Pakar Saham. Waktu itu ya di Twitter atau di Facebook ya. Akun tersebut dikelola oleh Ellen May. Cerita ini berawal ketika Ellen memutuskan untuk serius berinvestasi di pasar modal, yaitu saham pada tahun 2006. Dia sebenarnya cuma nyari kesibukan sambil menjadi ibu rumah tangga. Belajar kesana kesini, terus juga ikut seminar saham di mana-mana. Setelah akhirnya banyak tahu tentang saham, mungkin karena dasarnya Ellen itu emang suka sharing kali ya, akhirnya dia share tuh ilmunya ke media sosial. Karena dia emang pengen meluasin jaringan investornya. Jadi dia bisa tukar informasi dengan para investor lainnya. Singkat cerita, media sosial itu dia beri nama Pakar Saham. Sebenarnya ide itu datang dari sahabatnya. Aku pengen bikin akun medsos, sharing tentang saham nih. Namanya apa ya? Pakar Saham aja, Len. Kan medsosnya juga tentang edukasi pasar saham. Masa namanya Pakar Kunci Duplikat? Kan kurang pas. Bener juga sih. Oke deh. Semesta pun mendukung. Karena perjalanan awal Ellen May sebagai investor terjadi saat market sedang bullish, sehingga dia punya success story yang bagus di awal. Pertanyaannya, bagaimana dengan 1 tahun kemudian ketika terjadi krisis di tahun 2008? Ellen May mendapatkan restu dari suaminya, si David, untuk mempunyai kesibukan dan penghasilan dari investasi saham, ketimbang bekerja sebagai wanita karir ataupun berdagang. Awal-awal Ellen tuh dikasih modal untuk investasi di reksadana. Waktu itu angkanya masih belum besar. Seiring bertambahnya pemahaman, Ellen merasa tertantang untuk terjun langsung di dunia saham. Kayaknya nih ya, orangnya emang dia risk taker banget. Karena memang investasi saham tuh resikonya lebih besar. Tapi dia juga tahu, ini potensi keuntungannya tuh lebih menjanjikan. Dengan support si David, sang suami, Ellen pun mulai investasi saham dengan modal 200 juta rupiah. Sebagai investor pemula, tentunya ini termasuk modal yang cukup besar. Tapi kepercayaan itu berhasil dia bayar lunas. Saat itu Ellen menggunakan horizon investasinya adalah jangka pendek. Jadi aksi jual beli saham dia lakukan secara harian. Istilahnya adalah daily trading. Dan ia mampu meraih cuan besar hampir 100%. Padahal saat itu Ellen melakukan daily trading tuh sambil ngomong anak yang berusia 1 tahun. Buat para ibu pasti tahu dong gimana rempong yang ngurusin anak. Tapi ingat, itu terjadi di tahun 2006 sampai tahun 2007. Saat itu pasar modal sedang bullish, sehingga indeks harga saham gabungan atau IHSG terus bergerak naik. Kalau kalian belum tahu bullish itu apa, Vina ada videonya nih di sini. Sikap greedy dan serakah mulai meracuni. Jadi dia terus nambah modal dan tradingnya tuh juga nggak kira-kira. Hingga terjadilah tsunami yang cukup besar di pasar modal pada tahun 2008 dan saham Ellen pun terseret tsunami tersebut. Ellen kehilangan sekitar 50% dari asetnya.
Krisis 2008 terjadi akibat kredit hipotek yang dikenal dengan istilah subprime mortgage di Amerika Serikat. Dari kejadian ini, Ellen pun sadar dia sudah kena godaan, terlalu bernafsu. Padahal penyakit ini, sikap terlalu bernafsu ini adalah sikap yang harusnya dihindari dan dilawan para investor, terutama investor saham. Apa sih titik terendah kakak ketika menjadi investor? Terus punya hikmah apa aja dari itu? Titik terendahnya seperti yang saya cerita tadi sebenarnya di tahun 2008. Kalau bicara tahun 2020, kemarin ada crash juga karena pandemi, itu turunnya nggak separah 2008. Jadi ketika 2008 itu lebih banyak turunnya dan recovery-nya lama. Kalau 2020 turunnya cepat tapi recovery-nya juga cepat. Apa hikmahnya dari situ? Hikmahnya kita mesti fleksibel sebenarnya ya. Jadi di setiap season itu kita menggunakan strategi yang berbeda-beda. Kalau market lagi crash kayak 2008 mungkin yang digunakan adalah value investing, tapi kemudian ketika trennya sudah mulai cukup naik di 2009 kita banyak menggunakan trend following atau growth investing. Nah, kemudian kalau market udah mulai sideways, nah kita lebih banyak swing trading atau scalping. Nah, kalau misalkan marketnya uptrend tapi kita sideways, kita biasanya akan kehilangan banyak peluang. Tapi kalau kondisi market sideways kita memaksakan diri untuk trend following, itu juga nggak bagus karena pasti akan lebih banyak kena cut loss-nya daripada take profit-nya ya. Jadi paling bagus dalam kondisi sideways seperti IHSG yang lagi sideways seperti saat ini adalah cuan bungkus. Jadi naik profit taking, kemudian kalau turun kita buyback lagi, kira-kira kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan lagi crash besar, kita harus juga mengalokasikan sebagian uang untuk investasi jangka panjang, beli saham-saham yang valuasinya murah. Seperti contohnya untuk saat ini di September 2021 itu saham-saham properti, saham konstruksi, dan beberapa saham komoditas seperti pulp and paper itu koreksinya juga udah sangat lumayan dalam, lebih dari 50% selama beberapa bulan terakhir dan valuasi cukup murah. Jadi bisa dialokasikan untuk mungkin value investing di situ, itu contoh aja, disclaimer juga. Pantang mundur. Kerugian di tahun 2008 tidak menyurutkan niat untuk meraih sukses di dunia pasar modal. Tapi Ellen juga memetik pelajaran berharga dari kerugian tersebut. Salah satu hikmahnya adalah ternyata masih banyak ilmu tentang saham yang harus dia kuasai. Ellen pun mulai kembali nih mendalami ilmu para investor global, terutama dari buku. Berbagai buku yang dipelajari antara lain karya Peter Wyckoff, Alexander Elder, Van Kettrup, dan juga Jesse Livermore. Dan masih banyak lagi. Kak Ellen mau nanya nih, kenapa setelah kejadian krisis 2008 nggak kapok untuk investasi di pasar modal? Karena justru ketika kita mengalami kondisi krisis, disitulah kita menemukan kesempatan. Dan sejak saat itulah sebenarnya saya mengalami satu turning point dan saya belajar banyak dari situ. Jadi di situ saya mulai juga menyadari bahwa dalam berinvestasi kita menemukan banyak sekali tantangan dan juga risiko, sehingga kita harus tetap terus bisa mengatur money management kita. Jangan terlalu banyak beli satu saham, ataupun jangan terlalu takut. Jadi ketika market bullish kita mesti berani untuk beli, tapi kalau misalkan kita lihat kondisinya udah mulai sideways atau udah mulai tren turun, kita juga harus berani untuk membatasi kerugian. Jadi yang terpenting, yang pertama adalah kondisi krisis itu akan membuat kita semakin sadar dengan risiko, tapi di sisi lain ketika terjadi krisis justru kita menemukan opportunity. Biasanya ketika terjadi krisis atau crash pada harga saham, biasanya kita akan menemukan saham-saham yang valuasinya sangat murah sekali. Waktu itu kebetulan saya ada beli saham-saham properti di tahun 2008 yang kemudian dituai di tahun 2013, salah satunya adalah CTRA, disclaimer juga ya, dan itu naik sekitaran 1.500% ya. Jadi itulah kekuatan berinvestasi ketika lagi crash ya. Jadi dapat saham yang benar-benar valuasinya sangat murah sekali. Memasuki tahun 2010, Ellen melahirkan anak kedua. Kini waktunya lebih banyak digunakan untuk momong dua anak balita. Tapi sebisa mungkin Ellen sempat-sempetin untuk menghasilkan keuntungan dari trading saham. Biasanya waktu anak-anaknya lagi tidur. Media sosial pakar saham juga semakin dikenal. Di sini terlihat bahwa animo masyarakat untuk belajar investasi semakin meluas. Oleh karena itu, dia pun mulai membuka pelatihan sejak 2011 di Solo, sampai ke banyak kota lain di Indonesia. Dia terus menyebarkan ilmunya lewat buku dan juga seminar.
Puncaknya pada tahun 2017, Ellen May mendirikan Ellen May Institute. Ini adalah lembaga yang berfokus pada pendidikan investasi. Pertanyaan terakhir nih Kak, kan perempuan itu cenderung labil ya, kemudian apalagi kalau kondisi pasar saham tuh lagi downtrend, kadang rasanya tuh pengen nyerah aja. Mindset Kak Ellen sendiri yang bikin semangat terus tuh apa sih? Khususnya bagi para perempuan yang lain, biar semangat jadi kayak gimana? Siapa bilang perempuan dalam berinvestasi cenderung moody? Nah, jadi saya melihat di sini biasanya kalau pria biasanya memang cenderung lebih berani. Tapi kalau perempuan di sini biasanya mereka akan cenderung lebih berhati-hati di dalam memanage resiko. Nah, ini juga bukan patokan rata secara gender. Kalau laki-laki berani, perempuan biasanya takut-takut, gak kayak gitu juga. Tergantung karakter tiap orang masing-masing. Tapi kembali lagi di dalam berinvestasi, justru yang pertama yang terpenting adalah kesadaran untuk manage risiko dulu, baru kemudian keberanian itu bisa dipupuk. Berani itu penting, manage risiko penting juga. Kalau manage risiko terus nggak berani, maka nggak akan action, nggak berani beli saham. Tapi kalau berani terus tanpa manage risiko, bahaya banget, bisa kerugiannya tidak bisa dibatasi. Nah, mindset apa yang bisa saya bagikan buat teman-teman wanita yang lainnya? Sebenarnya bukan cuma buat wanita aja, tapi buat semua orang. Dalam hidup ini kita harus terus berkembang, everyday get better. We make mistakes, but we learn from mistakes. Kalau bisa kita belajar dari kesalahan orang lain, jangan kesalahan diri sendiri. Tapi kita nggak bisa menghindari kesalahan. Mistakes are inevitable. Jadi kasih ruang juga buat diri kita untuk embrace mistakes, selama mistakes itu resikonya nggak terlalu besar. Jadi kalau misalkan kita mau beli satu saham, kita takut rugi, ya berarti belinya kecil aja. Jadi di dalam berinvestasi dalam hidup ini tidak ada yang namanya perfection, yang ada namanya adalah excellency. Tidak ada kesempurnaan, pasti tetap akan ada risiko di sana sini, pasti akan tetap ada kekurangan di sana sini. Namun yang terpenting adalah everyday get better. Kita belajar dari kesalahan kemarin dan kesalahan orang lain. Kita perlu mentor dan maju setiap harinya. Kesimpulannya, kita bisa banyak belajar dari Ellen May. Perempuan kalau udah serius di pasar modal bisa gawat impact-nya. Bahkan sambil ngomong dua balita pun tetap bisa sukses. Karena pada dasarnya wanita itu sifatnya tekun, multitasking, dan juga cuan hunter. Dari sini kaum pria juga bisa belajar banyak. Tapi balik lagi, niat, tekad, usaha, tanpa itu pasti skip. Oke Cervest people, jumpa lagi di Cervest berikutnya ya. Bantuin Vina buat numbuhin investasi Vina juga, yaitu bangun channel ini. Like, komen, dan juga subscribe jangan lupa ya. See you. Dadah.